Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Jandana dari kelas GRI 120. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek studi saya yang berjudul Meningkatkan Nasionalisme Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Rasa nasionalisme yang dulu sangat melekat kuat di diri bangsa Indonesia, kini semakin perlahan-lahan akan tergantikan dengan adat dan budaya yang sangat buruk bagi pembangunan karakter bangsa ini. Berbagai faktor bisa saja menjadi penyebab memudahnya rasa nasionalisme di kalangan generasi kini, seperti sikap dan sekitar yang tidak mencerminkan rasa nasionalisme dan patriotisme, sikap etnosentrisme di kalangan generasi muda, dan tertinggalnya Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan membuat mereka tidak bangga menjadi bagian Indonesia. Dan yang kedua adalah penyebab. Lunturnya nasionalisme juga berdampak pada kehidupan bangsa. Hal tersebut dapat menjadi pemicu kehancuran bangsa. Hal itu terjadi karena ketahanan nasional akan menjadi lemah dan dapat dengan mudah ditembus oleh pihak luar bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia sudah dijajah sedari dulu sejak rasa nasionalisme dan patriotisme pemuda memudar. Bukan dijajah dalam bentuk fisik, namun dijajah secara mental dan ideologi. Nah, yang pertama adalah faktor penyebab internal. Contohnya adalah sikap warga dan lingkungan sekitar yang tidak mencerminkan rasa nasionalisme, sehingga para pemuda meniru sikap tersebut. Dan yang kedua adalah demokratisasi yang melewati batas etika dan sopan santun serta maraknya unjuk rasa. Hal tersebut telah menimbulkan frustasi di kalangan pemuda. Dan yang terakhir ada timbulnya etnosentrisme yang menganggap sukunya lebih baik dari suku-suku lainnya sehingga lebih mengagungkan daerah atau sukunya daripada persatuan bangsa. Dan yang selanjutnya adalah faktor penyebab eksternal. Cepatnya arus globalisasi, misal para pemuda lebih memilih menggunakan pakaian-pakaian yang mencerminkan kebudayaan Barat. Dan yang kedua adalah paham liberalisme yang dianut oleh negara-negara Barat, misal sikap individualisme, yang hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa memperhatikan keadaan sekitar, dan sikap acuh tak acuh pada pemerintah. Dan selanjutnya adalah dampak. Ya, yang pertama adalah dampak lunturnya nasionalisme itu ada banyak. Contohnya adalah semakin berkurangnya rasa cinta terhadap produk dan kebudayaan lokal. Yang kedua, tidak adanya kepedulian terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang ketiga adalah tidak ada yang melestarikan kebudayaan suatu bangsa. Dan yang kedua adalah bukti kasus pentingnya nasionalisme yang telah saya temukan, yaitu satu pembakaran bendera merah putih di Deli Serdang, dan yang kedua adalah pembakaran merah putih saat kerusuhan di Manowari. Nah, ini adalah selanjutnya adalah solusi. Ya, solusi pertama adalah pendidikan kewarganegaraan. Pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan akan membentuk generasi muda menjadi generasi yang taat aturan, menjadi warga negara yang baik dan mencintai tanah airnya. Solusi yang kedua adalah memakai produk dalam negeri. Dengan memakai produk dalam negeri dapat menumbuhkan jiwa nasionalisme, sehingga muncul penghargaan tersendiri untuk tanah airnya. Dan solusi yang ketiga adalah mempelajari bangsa dan kebudayaan daerah. Jika mengenal dan mempelajari bangsa serta kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia, bukan hanya sebagai daerah dan sukunya saja, maka rasa nasionalisme dan rasa cinta tanah air akan tertanam. Dan yang solusi terakhir adalah peran keluarga. Keluarga sebagai madrasah pertama bagi anak-anak harus mendukung penguatan karakter nasionalisme yang menjadi amanat Gerakan Nasional Revolusi Mental dan Nawacita. Selanjutnya adalah analisis hasil yang data yang telah saya kumpulkan melalui GFORM. Yang pertama adalah pernyataan pendidikan kewarganegaraan berbasis Project Citizen berpengaruh terhadap nasionalisme. Di sini bisa dilihat bahwa banyak yang memilih sangat setuju dan setuju. Hal ini memberikan gambaran bahwa penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan akan mempunyai dampak sesuai dengan kebijakan, materi, dan sumber daya yang memberikan pemahaman tentang kewarganegaraan itu sendiri. Dan yang kedua adalah pelaksanakan tugas pendidikan kewarganegaraan berbasis proyek sudah berjalan dengan baik. Di sini bisa dilihat banyak yang memilih setuju dan sangat setuju. Dari teman ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa mayoritas telah setuju bahwa pendidikan kewarganegaraan berbasis Project Citizen telah berjalan dengan baik. Dan selanjutnya adalah sejauh mana Anda mengetahui tentang peraturan perundang-undangan. Dan di sini banyak sekali yang memilih cukup tahu, namun banyak juga yang memilih tidak tahu. Temuan kuantitatif ini memberikan gambaran bahwa mayoritas mahasiswa mengetahui peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Pemahaman peraturan perundang-undangan memiliki peran untuk menjaga ketertiban dalam hidup berbangsa dan bernegara. Selanjutnya adalah pernyataan, saya menaati peraturan perundang-undangan di Indonesia. Banyak yang memilih sangat setuju dan mayoritas memilih setuju. Temuan ini menggambarkan bahwa menaati peraturan merupakan salah satu wujud nasionalisme bagi mahasiswa. Berdasarkan hasil temuan ini juga mengkonsepsikan bahwa mengetahui peraturan yang berlaku merupakan bentuk nasionalisme. Menaati peraturan menjadi salah satu wujud nasionalisme karena menaati peraturan adalah sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir adalah pernyataan, saya telah menerapkan sifat nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari. Di sini banyak yang memilih sangat setuju dan mayoritas memilih setuju. Temuan ini mengidentifikasi bahwa pemahaman nasionalisme warga negara muda, yakni secara kognitif meliputi bangsa menjadi warga negara Indonesia, mengetahui peraturan yang berlaku, cinta tanah air, dan menggunakan produk dalam negeri. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dan refleksi. Misi dan tujuan pendidikan kewarganegaraan perlu memperluas ranah hingga maksimal, membangun kemampuan berpikir kritis sistematis, kemampuan bekerja sama dengan orang lain, memiliki tanggung jawab dan mampu menyelesaikan konflik tanpa kekerasan yang dilandasi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa. Untuk penerapan dalam pembelajaran kita di mata kuliah kewarganegaraan, yaitu menghargai dan memperhatikan dosen pengajar, berusaha semaksimal mungkin dalam memahami materi yang disampaikan oleh Bapak atau Ibu dosen, saling menghargai sesama dan saling mengingatkan ketika melakukan hal yang tidak mencerminkan nasionalisme, dan yang terakhir adalah menjaga kesopanan dan tingkah laku terhadap orang lain. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.